Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Kali ini Depi mereview sebuah film yang berjudul Spedunodu 2016. Film ini diperankan oleh Bellam Konda Srinivas dan Sonarika Badoria sebagai aktor utama. Film ini mengangkat cerita tentang tiga orang sahabat yang memperjuangkan cinta seorang gadis cantik. Mereka baru sadar telah memperebutkan gadis yang sama setelah gadis tersebut menjatuhkan pilihan pada satu orang di antara mereka. Namun di antara mereka saling dendam karena sakit hati tak terima gadis pujaannya dimiliki sahabatnya sendiri. Hingga kisah ini pun berujung tragis. Seperti apa cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film bermula di mana sosok pria sedang dikejar warga desa. Pria ini terjebak di sebuah bekas tambang desa Venkatpura. Warga desa tersebut marah lantaran keluarga tak terima anak gadisnya digoda oleh pria tersebut. Akhirnya warga desa membunuh pria ini tanpa syarat. Di hari yang sama, pria bernama Suri dikejar warga Venkatpura. Nyaris meregang nyawa, beruntung Soban temannya datang tepat waktu. Soban berhasil menyelamatkan Suri dan menghabisi seluruh warga desa ini. Perkelahian itu terhenti setelah Rama Chandra selaku kepala desa Venkatpuram datang ke TKP. Rama tidak terima warganya babak belur di tangan Soban. Soban lalu berkata, "Aku di sini untuk membela temanku." Dari pengakuan warga desa, tindakan Suri telah di luar batas karena ketahuan menggoda seorang wanita yang sudah menikah. Suri tidak ingin disalahkan sebab baginya toh wanita ini tidak memiliki tanda merah di kepalanya atau bahkan cincin pernikahan yang mencirikan dia sebagai istri orang. Sehingga Suri menduga dia masih single. Di sisi lain, ayah Soban yang juga merupakan kepala desa sektor sebelah sedang melakukan pertemuan dengan seluruh warganya. Diketahui ia bernama Mohan. Mohan dikenal adil dan sangat bijaksana, sehingga ia sangat dihormati oleh warga desanya sendiri. Setiba di rumah, kabar perkelahian Soban sampai di telinga ayah. Mohan merasa dipermalukan kredibilitasnya sebagai kepala desa karena ulah sang anak. Nenek membela Soban. Menurutnya itu hal yang wajar bagi anak muda. Soban kesal lantaran niat baiknya menolong teman malah dipandang negatif oleh ayahnya sendiri. Mohan tidak mau tahu. Ia berkata, "Kamu selalu membantu teman-temanmu. Jika kamu tidak mendengar, maka kamu akan mendapat masalah besar suatu hari nanti." Nenek kembali membelanya. Baginya sifat itu memang diturunkan dari kakek Soban yang juga menjunjung tinggi nilai persahabatan. Keesokan harinya, Giri, salah satu teman Soban, terkejut. Posternya terpampang di mana-mana menyebut ODP, orang dalam pencarian. Rupanya itu adalah kerjaan Suri. Giri menghilang tanpa kabar selama 4 bulan. Tiba-tiba mantan pacar Soban lewat menggendong anaknya. Soban masih saja menggoda mantannya itu karena Soban tahu di depan orang dia nampak kesal, tapi di belakang diam-diam dia bahagia. Soban begitu pede menganggap semua wanita tergila-gila padanya. Selanjutnya, Giri bercerita jika belakangan ini ia sedang mengincar gadis cantik asal Venkatpuram. Sayangnya, cinta bertepuk sebelah tangan. Giri telah mengincarnya selama 4 bulan, tapi gadis tersebut tidak meresponnya. Soban nampak heran. Itu merupakan bentuk penghinaan bagi temannya sendiri. Soban berjanji akan membantu Giri mendapatkan gadis impiannya. Dan inilah gadis yang dimaksud Giri. Dia bernama Vasanti. Vasanti merupakan seorang mahasiswa di kampusnya. Sialnya, Vasanti adalah anak kepala desa Venkatpuram, yakni Rama Chandra, di mana hari itu sedang berlangsung pesta di rumah Rama. Tak selang kemudian, seorang pria bernama Jagan juga hadir di pesta ini. Jagan sangat terpesona dengan kecantikan Vasanti. Sebagai ipar Vasanti, Krishna berjanji untuk menjodohkan Jagan dengan Vasanti. Beberapa hari kemudian, Soban menepati janjinya kepada Giri. Mereka menaiki bus langganan Vasanti. Kebetulan bus ini juga langganan Soban semasa kuliah dulu. Vasanti heran, tumben suasana di atas bus menjadi senyap. Temannya ini berkata, itu dikarenakan Soban ada di dalam bus yang mereka tumpangi. Melihat Vasanti, Soban lalu berkata kepada Giri untuk melupakannya, sebab aura kesombongan di wajah Vasanti membuat semua rencananya tidak akan berhasil. Giri terus merayu Soban agar membantunya. Mau tidak mau, Soban, Suri, dan Giri diam-diam mengikuti Vasanti. Vasanti merasa ada sesuatu mencurigakan. Ia merasa seseorang telah mengikutinya. Kebetulan,
kampus Vasanti berhadapan dengan bengkel milik teman Soban yang bernama Kadir. Kadir merupakan salah satu dari 5 sahabat Soban semasa kuliah. Soban bertanya kepada Kadir, alasannya membuka bengkel motor di depan kampus khusus wanita ini. Kadir berkata, mungkin kami tidak mendapat keuntungan bisnis jika itu daripada gadis. Akan tetapi, lelaki kunci keberuntungan ini. Walau motor para lelaki tidak bermasalah, tapi ada saja alasan agar para wanita datang ke bengkel ini untuk duduk setiap harinya. Yang penting kami untung dan mereka dapat bahagia. Soban lalu merencanakan sesuatu agar Giri bisa bertemu Vasanti setiap harinya. Setiap hari Giri akan menunggu Vasanti di bengkel ini. Vasanti merasa risih setelah Soban meneror lewat telepon. Selanjutnya, Soban mengatur strategi baru untuk memantik perhatian Vasanti. Soban menahan Giri untuk tidak terburu-buru naik ke bus tersebut, sehingga Vasanti terlihat khawatir mencari keberadaannya. Soban menganggap langkah ini berhasil. Giri berusaha mengejar bus tersebut, tetapi dia merasa iri pada Soban, sebab semua mata hanya tertuju kepadanya. Hari itu Giri mencoba mengungkap perasaannya kepada Vasanti, namun tidak juga berhasil. Meski begitu, Giri begitu senang karena ia dapat melihat Vasanti tertawa. Giri harus menerima kenyataan bahwa bukan hanya dirinya yang mengincar Vasanti. Seorang pria bernama Citi juga menyukainya. Citi bersama temannya dari kampung bernama Madan ke bengkel Kadir karena tahu jika Giri selalu berada di sana menunggu Vasanti. Sialnya, Madan adalah sahabat Giri sewaktu kuliah. Madan pun mengenalkan Citi pada Soban dan menceritakan soal Vasanti kepadanya. Soban panik karena ia belum pernah melihat Citi di atas bus. Citi berkata, saya duduk paling belakang karena pemandangannya lebih menarik. Karena Citi adalah teman Madan, maka Soban juga menganggapnya sebagai teman. Mereka pun merayakan pertemuan ini di sebuah kafe. Citi mengaku dia telah mengincar Vasanti sejak 7 bulan yang lalu. Ini lebih lama dibanding Giri yang baru 4 bulan. Soban jadi wasit persaingan di antara mereka. Sialnya, Vasanti muak dengan tampan Citi dan tak tanggung-tanggung Vasanti menamparnya. Ternyata Citi ditolak Vasanti. Hari berikutnya, sesuai perjanjian, maka dia harus menghindar dari pertempuran karena masih ada giliran pria lain yang maju, yaitu Giri. Soban terlihat kesal dan menghentikan bus ini. Ia menyuruh Citi turun dari bus. Vasanti tidak sadar jika Suri memperhatikan tatapannya ke arah Soban. Suri membawa Soban ke lahan kosong untuk berbicara empat mata dengannya. Suri sadar jika Soban telah menyembunyikan sesuatu kepadanya tentang Vasanti. Soban berkata, ini tentang masa lalu, di mana Soban bertemu Vasanti sejak ia duduk di bangku kuliah. Saat itu, Vasanti masih SMA. Entah mengapa, mata besar yang indah dan raut wajah yang polos membuat Soban terpesona kepadanya. Soban mengincar Vasanti setiap hari, hingga Soban menyatakan cinta. Tapi kala itu, Vasanti menolaknya, karena menganggap Soban seperti pamannya sendiri. Vasanti kesal dan memberi peringatan kepada Soban. Ketika dia masih saja menggodanya, maka ia akan berteriak agar warga desa memukulinya. Sehingga mulai saat itulah, Soban putus kontak dengan Vasanti. Namun sekarang ia kembali dipertemukan. Suri merasa tidak dianggap sebagai teman karena satu rahasia telah ia lewatkan. Namun Soban tidak bermaksud sebab kala itu Suri terkena cacar air. Soban berkata, mungkin Vasanti berpikir aku sudah melupakannya. Akibat trauma cintanya ditolak Vasanti, kini Soban hanya fokus untuk mengurus Giri. Sementara itu, Vasanti nampak terbayang wajah Soban. Sepertinya Vasanti telah kasmaran padanya. Di rumah itu, Krishna mendorong Rama untuk segera menikahkan Vasanti dengan Jagan. Rama setuju saja, akan tetapi Vasanti akan dinikahkan ketika ia telah menyelesaikan kuliahnya. Meski harus menunggu setahun, tapi Jagan nampak bersemangat mendengarnya. Esoknya, Soban, Giri, Suri kembali beraksi. Seperti biasa, mereka selalu mengikuti Vasanti. Di waktu yang sama, Jagan juga berada di sana. Tiba-tiba, semua orang terkejut saat Jagan memeluk Soban. Ternyata, Jagan adalah teman kuliahnya Soban. Untuk bernostalgia masa lalu, mereka pun nongkrong di bengkel Kadir. Persahabatan di antara mereka terlihat begitu solid dan loyal. Dalam pembicaraan itu, Jagan bertanya kedatangan mereka di depan kampus para gadis. Soban berkata jika ia sedang membantu temannya menyelesaikan misi untuk mengungkap cinta pada seorang gadis kampus. Sialnya, kabar pernikahan Jagan tak diketahui Soban jika itu adalah Vasanti. Singkat cerita, Soban kembali lagi menyuruh Giri untuk mengejar Vasanti. Sialnya, Giri grogi setelah diamuk
mengamuk Vasanti lantaran ia kesal. Giri selalu membuntutinya. Giri meminta bantuan Soban, lalu Soban maju mendekati Vasanti. Ia tak terima kesombongan Vasanti telah menolak kawannya lagi. Ketika Soban mewakili Giri mengungkapkan perasaannya, Vasanti malah berkata jika yang ia sukai adalah dirinya. तुम्हारी फ्रेंड के लिए नहीं, तुम्हारे लिए. Soban lalu terkejut. Ia merasa Vasanti telah mempermainkannya di mana dulu ia malah menganggapnya paman. Namun seiring berjalannya waktu, Vasanti mulai dewasa. Bahkan Vasanti selalu menggunakan bus hanya untuk melihat Soban. Kini Vasanti menyadari jika apa yang ia rasakan itu adalah perasaan cinta. Soban masih tak percaya. Ia menganggap ini adalah mimpi. Soban tidak ingin persahabatannya dengan Giri hancur karena persoalan wanita. Soban akhirnya mengajak kedua temannya ini bertemu. Di sini Soban mengungkap kebenarannya jika Vasanti malah mencintainya. Suri dan Giri terkejut. Namun pada akhirnya Giri pun mengalah dan merelakan Soban menjalin asmara dengan Vasanti. Scene berlanjut. Keluarga Rama mendatangi sebuah perayaan. Terlihat Vasanti begitu cemas karena ia mencari keberadaan Soban. Karena terlalu halu dengan Soban, Vasanti memegang tangan seorang pria yang itu merupakan tangan Citi. Citi terkejut dan mencoba melecehkan Vasanti karena sakit hati pernah ditolak olehnya. Tiba-tiba Soban datang dan menghajar Citi hingga perkelahian pun terjadi. Rama terlihat khawatir karena ada perkelahian di dalam sana. Ia segera menghubungi Vasanti, tapi Vasanti menutupi semua pada sang ayah. Tiba-tiba Citi menarik ponsel milik Vasanti. Sialnya, Soban kembali memberinya pelajaran hingga ponsel Vasanti terjatuh. Namun diam-diam Giri mengambil ponsel Vasanti dan berusaha menarik perhatiannya. Namun Vasanti masih tidak peduli dengannya. Di saat yang genting, Rama datang. Tanpa disadari, Soban hampir saja menghajar ayah Vasanti. Rama naik darah dan menarik paksa putrinya itu. Di rumah, semua orang ketakutan melihat Rama terbakar amarah. Tiba-tiba ponsel Vasanti berbunyi di mana itu adalah panggilan dari Soban. Rama Chandra yang naik darah merampas ponsel itu dan melemparnya ke pembakaran. Rama merasa telah dipermalukan oleh anaknya. Ia lalu berkata, Jagan sedang menunggu untuk menikah denganmu dan aku telah berjanji padanya. Namun Vasanti malah asik bercumbu dengan pria seperti Soban. Dengan begitu Rama tidak mengizinkan Vasanti untuk kuliah lagi daripada harus menanggung malu. Sedangkan Soban melempar ponselnya karena Vasanti tak kunjung menjawab teleponnya. Berhari-hari dia telah menunggu kabar Vasanti. Akhirnya Soban menemukan ide. Ia meminta bantuan sang ipar untuk melihat kondisi Vasanti di rumahnya. Kakak ipar akhirnya menyamar sebagai tuan tanah di hadapan Rama. Kebetulan Vasanti tengah menjamu Jagan yang juga berada di sana dan mendengar jika Vasanti akan segera dinikahkan. Melihat raut wajah bahagia Vasanti, kakak ipar menyimpulkan jika Vasanti dengan sukarela menerima perjodohan itu. Soban tak mau percaya penilaian sang ipar. Soban yakin Vasanti tidak mungkin menerima pernikahan ini karena Soban masih ingat air mata Vasanti saat itu. Karena bagi Soban hanya cinta sejati yang dapat membuat seorang menangis. Di rumah, Vasanti memujuk ayah agar mengizinkannya ikut ujian akhir semester. Rama menolak, tapi Bibi terus membujuknya. Rama akhirnya mengizinkan dengan syarat Vasanti harus pergi bersama bibinya itu. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Vasanti langsung bertemu Soban. Vasanti membenarkan tentang pria yang telah dijodohkan dengannya, tapi semua hanyalah alibi untuk sang ayah agar dia bisa leluasa keluar rumah. Soban lalu berjanji akan mengurus semua masalah ini. Barulah Vasanti bisa tenang. Dalam perjalanan pulang, Citi masih saja menggoda Vasanti. Bibi marah tidak terima Citi melecehkan Vasanti. Vasanti langsung menghubungi Soban. Tak lama kemudian, Soban datang. Terlihat Citi ingin mencelakai Vasanti. Soban marah besar. Perkelahian pun terjadi hingga Citi terlempar dari bus yang membuat Citi tewas di tempat. Mereka tak menyangka Citi akan tewas mengenaskan seperti ini. Tak lama kemudian, polisi tiba di TKP dan membawa Soban ke kantor polisi. Sementara itu, keluarga Citi histeris atas kepergian putranya. Padahal Citi adalah satu-satunya anak lelaki yang kelak akan menjadi tulang punggung keluarga. Madan tiba di sana. Ibu Citi menyesali kepergian anaknya yang secepat itu. Ibu Citi marah dan ingin agar Madan membalas perbuatan orang yang telah membunuh putranya. Melihat tangisan Ibu Citi,
Madan semakin membara ingin menghabisi Soban. Sesampai di rumah, Vasanti lagi-lagi jadi amukan kemarahan ayah karena Rama tahu kelakuan Vasanti di luar sana. Ini membuat Rama mengambil tindakan cepat untuk menikahkan Jagan dengan Vasanti. Vasanti terkejut dan sakit hati keputusan sepihak dari ayahnya ini. Jagan tak menyangka jika sahabatnya sendirilah yang jadi musuh dalam selimut. Jagan kesal dengan Soban. Andai dia tahu sejak awal, mungkin ia akan lebih dulu memberinya pelajaran. Beberapa hari kemudian, akhirnya Soban dibebaskan. Suri dan Giri menjemputnya. Tak lama kemudian, Madan pun datang. Soban meminta maaf padanya dan menyesal atas kejadian yang menimpa Citi. Madan cukup mengerti kondisi tersebut. Ia lalu mengajak Soban ngopi bareng. Tapi Soban menolak karena ia ingin bertemu langsung keluarganya. Setiba di rumah, Soban disambut hangat oleh keluarga. Ada yang tak biasa. Di sini, Mohan tidak memarahinya sebagaimana yang sering dia lakukan ketika Soban berkelahi di luar sana. Keesokan harinya, Suri memberi kabar jika pernikahan Vasanti akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Dia pun pergi ke desa Vasanti. Sialnya, dalam perjalanan, Soban malah diikuti oleh teman-teman Citi. Akhirnya, Soban terjebak di sebuah lahan kosong. Mereka ingin membalas dendam atas kepergian kawannya. Prinsipnya adalah nyawa dibalas nyawa. Hingga perkelahian pun terjadi di antara mereka. Soban mengeluarkan jurus kecepatannya. Dan semua orang menjadi KO di tangan Soban. Melihat cedera di tangan Soban, Giri langsung membawanya ke rumah sakit. Madan turut berada di sana. Terlihat begitu mengkhawatirkan Soban. Madan kesal ingin memberi mereka pelajaran, tapi Soban berkata, "Kamu juga akan beraksi sebagai temanku ketika aku dalam masalah." Mereka melakukan hal yang sama, maka mereka tidak mengerti apa-apa dalam kemarahan mereka. Soban tidak ingin masalah ini diperpanjang. Giri sontak berkata pada Madan, dia adalah Soban yang memiliki kecepatan di atas rata-rata. Bahkan jika 40 pria datang padanya dengan senjata, mereka tidak akan menyakitinya. Setelah kejadian itu, Soban mendatangi rumah Citi. Dia meminta maaf atas kepergian anaknya. Soban terlihat memberi mereka santunan dan berjanji mulai saat ini Soban akan menanggung semua kebutuhan mereka. Keluarga Citi lainnya masih tidak terima. Soban kembali lagi diserang warga, tapi Soban tak melawan. Tiba-tiba Mohan datang menyelamatkan putranya. Akhirnya, musyawarah pun dilakukan di tengah desa. Mohan berkata, Soban datang ke sana hanya untuk memenuhi tanggung jawabnya. Setelah proses hukum dilakukan, keluarga Soban terlihat kesal dengan ucapan Mohan. Mereka masih tidak terima. Bagi mereka, nyawa dibalas nyawa. Mohan berkata, semua tanggungan ekonomi hingga pernikahan adik Citi akan diurus keluarganya. Mendengar itu, ayah Citi setuju dan masalah pun selesai. Namun tak henti di situ. Keluarga Mohan datang ke rumah Rama. Vasanti nampak bahagia bisa bertemu Soban. Di sini Mohan datang demi melamar Vasanti untuk putranya karena anak mereka saling mencintai, sehingga itulah alasan mengapa Mohan tidak ingin menghalangi jalan mereka. Mendengar itu, Rama naik darah. Ia menjawab, itu adalah hak seorang ayah untuk menikahkan putrinya dengan siapa saja yang dia inginkan. Pernyataan Anfaedah dibantah oleh Mohan. Di mana ada hak, maka di situ juga ada kewajiban, karena anaknya akan bahagia jika dinikahkan dengan orang yang ia cintai. Rama tidak terima. Ia menganggap ucapan Mohan merendahkan dirinya. Ia melampiaskan kekesalannya pada pelayan di rumahnya ini. Mohan lalu berkata, noda kopi masih bisa dibersihkan, tapi kamu tidak akan bisa menghapus bekas luka karena cairan asam yang akan membuat anaknya cacat seumur hidup. Apa yang dilakukan Soban di atas bus semata-mata demi menyelamatkan Vasanti ketika seorang ingin mencelakai kecantikannya. Rama kemudian termenung. Mohan malah memberi Vasanti hadiah sebagai tanda lamaran. Untung-untung kalau ayahnya bisa menerima lamaran ini. Mohan lalu pamit. Mengetahui kebenaran itu, Rama menjadi sadar apa yang telah diperbuatnya adalah salah. Akhirnya, Rama pun menyetujui lamaran ayah Soban untuk menikahkan anak-anak mereka. Vasanti tak kuasa menahan kebahagiaan. Mendengar hal itu, Krishna kaget dan langsung mendatangi Jagan. Jagan naik darah dan semakin dendam kepada Soban. Tak lama kemudian, ritual lamaran pun berlangsung dan tanggal pernikahan telah ditentukan. Di sisi lain, Jagan sangat terpukul karena pernikahannya dengan Vasanti dibatalkan. Madan menemui Jagan dan ia berkata, jujur jika ia sakit hati atas kepergian sahabatnya, Citi, dan ia ingin membalas dendam kepada Soban. Mereka pun mengusung rencana. Esoknya, Madan menemui Soban. Madan memberikan undangan pernikahan Jagan kepada
kepadanya. Ia lalu berkata jika saat ini Madan sangat sakit hati kepadanya karena Soban merebut calon istrinya. Soban terkejut mendengar hal ini sebab ia sama sekali tak tahu jika Jagan adalah pria yang telah dijodohkan dengan Vasanti. Jika tahu lebih dulu, mungkin dia tidak akan mendekati Vasanti. Soban lalu menghubungi Jagan. Sialnya Jagan enggan mendengar suaranya. Dia pun meminta agar Madan mempertemukan mereka. Hari itu, Jagan dan Madan merencanakan pembunuhan kepada Soban. Setelah mengatur semua rencana, Madan lalu menghubungi Soban dan ia segera mempertemukan mereka. Soban pun bersiap-siap untuk ke sana, tapi Mohan melarangnya untuk keluar rumah. Soban berkata jika ada urusan penting. Mohan mengizinkan agar dia pergi ditemani seseorang. Kebetulan Giri berada di sana. Soban lalu mengajak Giri untuk menemaninya. Madan terkejut karena Soban mengajak Giri. Ia harus memutar rencana awal. Madan lalu berpikir untuk menyingkirkan Giri lebih dulu, tapi Jagan tidak peduli dan membiarkan Giri tetap bersama Soban ke TKP. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi. Soban langsung meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Ia tak tahu jika wanita yang dicintai Jagan selama ini adalah Vasanti. Jagan tidak peduli, lalu berpura-pura pergi meninggalkan Soban. Tiba-tiba, anak buah Jagan menghantam Soban dari belakang dan berhasil membuatnya cedera serius di kepalanya. Untung saja, Soban masih sadar diri dan membalas serangan mereka. Dia mendekati Giri untuk meminta bantuan. Sialnya, Giri malah menikamnya dari belakang. Rupanya selama ini Giri juga mendendam sakit hati karena Soban telah merebut Vasanti darinya. Selama ini, Giri hanya terlihat baik-baik saja, namun di balik itu, diam-diam ia telah mengkhianati Soban. Soban lalu tersungkur ke tanah hingga tak sadar diri. Jagan meminta anak buahnya untuk membuang jasadnya, tetapi aneh, Soban malah menghilang. Mereka pun berpencar mencarinya. Namun saat itu, satu persatu tak diberi ampun oleh Soban. Kedua anak buah Jagan tewas, sedangkan Jagan, Madan, dan Giri dalam kondisi sekarat karena serangan balik ini. Soban menyeret ketiganya dan berkata di hadapan mereka, cinta bukan hanya tentang hidup bersama, tapi menghidupi satu sama lain. Bagaimana mungkin kau menikahi Vasanti sedangkan dia tidak mencintaimu? Soban telah tahu jika Madan berkhianat ketika penyerangan teman-teman Chiti waktu itu, di mana ponsel di genggaman Soban ternyata panggilan dari Madan yang telah menghasut mereka. Tapi Soban terus berlaku adil kepadanya. Ia tidak ingin menutup kemungkinan kali saja seseorang pengkhianat masih bisa memperbaiki dirinya. Soban cukup mengerti apa yang membutakan hatinya, karena Madan pikir Soban yang membunuh temannya. Namun kenyataannya, yang membunuh Chiti di atas bus hari itu adalah Giri. Giri mendorong Chiti karena emosi. Tapi Soban bukanlah orang yang bodoh ketika berkelahi terbawa emosi buta. Karena Giri jugalah Soban diseret ke dalam penjara. Semua ini ia lakukan demi menyelamatkan dirinya. Tapi apa yang dibalas Giri tidak setimpal dengan pengorbanan Soban selama ini. Sebelum meninggalkan mereka, Soban berkata, jika sahabatku saja berkhianat seperti ini kepadaku, lantas bagaimana aku bisa percaya pada orang lain? Setelah itu, Kadir dan Suri menemukan Soban. Ia terkejut dengan kondisi Soban. Kini mereka pun telah tahu teman-temannya ingin melenyapkan nyawa Soban. Kadir dan Suri ingin melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib, tapi Soban menolak. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. 5 tahun kemudian, kini Soban telah menikahi Vasanti dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Saat itu, anaknya pulang dari sekolah karena habis berkelahi demi melindungi temannya. Mohan lalu berkata, wajar saja, karena sifat ini pasti diturunkan oleh ayahmu sendiri. Semua orang tertawa dan itulah akhir dari cerita film ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dep Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.